Halo, selamat datang dalam ibadah online Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Keagungan Cirebon. Dengan mengikuti ibadah online ini, kami berharap Anda dapat terus semakin bertumbuh di dalam iman dan kasih kepada Tuhan, sehingga Anda memperoleh kasih dari Tuhan serta tidak menyerah di dalam menghadapi tantangan dan situasi yang tidak mudah saat ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati terlebih dahulu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah.
Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Kalau setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini, kalau kami boleh memuji, menyembah nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan untuk setiap perlindungan dan berkat yang berlimpah, walaupun kami tidak bisa beribadah di gereja-Mu. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami mau mendengarkan setiap bagian dari firman-Mu, biarlah Tuhan yang tunjukkan kepada kami dengan setiap firman yang Tuhan berikan, agar Tuhan terus bentuk kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alkisah, seseorang yang sudah berusia lanjut akan meninggal dunia. Sebelum yang bersangkutan wafat, ia memanggil gembala jemaatnya untuk menyampaikan pesan-pesan terakhir. Seluruh keluarga dan Pak Gembala pun berkumpul di sekitar tempat ia berbaring di kamar tidurnya. Orang itu pun mulai menyampaikan pesan-pesannya. Di antara berbagai pesan yang ia sampaikan, ia menyebut lagu-lagu pujian yang ia ingin agar dinyanyikan di dalam ibadah penghiburan dan pemakamannya. Termasuk juga ayat-ayat Alkitab yang ia harap agar dibacakan dalam ibadah-ibadah tersebut. Luar biasa. Tidak banyak orang yang meninggalkan pesan-pesan akhir sebelum wafat serinci seperti orang tersebut. Sampai lagu-lagu pujian dan ayat-ayat Alkitab yang akan dibacakan dalam ibadah penghiburan maupun pemakamannya pun telah ia siapkan. Sesudah semua pesan ia sampaikan, lalu ia berkata kepada Pak Pendeta, masih ada satu pesan lagi Pak Pendeta. Tentu semua orang memberikan perhatian penuh, karena biasanya pesan yang paling akhir adalah pesan yang paling penting. Orang tadi pun menyampaikan pesannya, ia berkata, nanti kalau saya sudah dimasukkan ke dalam peti jenazah, pastikan tangan kananku memegang garpu. Semua anggota keluarganya dan Pak Pendeta kebingungan. Mereka memandang seorang kepada yang lain. Khawatir kalau mereka salah mendengar pesan tadi. Orang itu pun berkata ulang, nanti kalau saya sudah dimasukkan ke dalam peti jenazah, pastikan tangan kananku memegang garpu. Pak Pendeta tidak dapat menahan keinginan tahunya. Ia bertanya, garpu itu untuk apa? Selain garpu itu tidak dapat engkau bawa ke surga, di sana juga sudah tersedia sendok dan garpu yang jauh lebih indah. Sambil tersenyum, orang tadi berkata, oh, garpu ini bukan untuk aku bawa ke surga. Tapi untuk menjadi pesan bagi semua orang yang datang melayat dan melihat jenazahku di dalam peti. Lalu orang itu pun bercerita, ketika aku masih bocah, kalau aku selesai makan malam, seringkali ibuku berkata, jangan terlalu cepat menutup sendok dan garpumu. Keep your fork. Pegang garpumu. Keep your fork. Tahan garpumu. Karena engkau masih akan menggunakannya untuk menikmati makanan penutup yang lezat. Dessert. Makanan penyuci mulut akan segera disajikan. Keep your fork. The best is yet to come. Pegang garpumu. Makan malam belum berakhir. Makanan yang terbaik akan segera disajikan. Keep your fork. The best is yet to come. Kata orang tadi lebih lanjut. Begitu juga kalau nanti orang datang melayat. Dan melihat jenazahku yang memegang garpu. Dan mereka bertanya, untuk apa garpu itu? Katakan kepada yang bersangkutan. Makan malam belum selesai. Makanan yang terbaik akan segera disajikan.
Karena kalaupun secara jasmani aku mati, namun kehidupanku yang sesungguhnya, roh dan jiwaku belum berakhir. Bukan itu saja, kehidupan yang terbaik, yaitu tinggal bersama dengan Kristus untuk selama-lamanya, akan segera disajikan. Keep your faith, the best is yet to come. Saudara-saudara, itulah kehidupan dalam Kristus. Kematian bukan akhir dari kehidupan kita. The best is yet to come. Kehidupan yang terbaik akan segera disajikan. Kehidupan yang terbaik, yaitu tinggal bersama dengan Kristus untuk selama-lamanya, sedang menanti diri kita, orang yang percaya kepadanya. Artinya, di dalam Tuhan Yesus ada masa depan yang lebih baik. Artinya, di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. The best is yet to come. Pesan itu pula lah yang Yesus sampaikan kepada para muridnya. Sebagaimana yang dicatat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1-3. Pesan yang ia utarakan saat ia melaksanakan perjamuan kudus atau perjamuan malam yang terakhir bersama dengan para muridnya menjelang ia akan ditangkap dan disalibkan. Di dalam ayat 1 ditulis bahwa pesan itu diawalinya seperti berikut. Yohanes pasal 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Kepada para muridnya, Tuhan Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. Lalu ia menjelaskan 3 alasan mengapa mereka tidak perlu merasa gelisah. Memang saat itu rasa gelisah memenuhi hati para murid Yesus. Karena seperti yang Yesus tadi katakan, tidak lama lagi Yesus akan dikhianati oleh salah seorang dari mereka. Ia akan ditangkap, diadili secara tidak adil, dan dianiaya sampai mati. Sedangkan mereka, para muridnya, akan tercerai-berai. Dan Petrus akan menyangkal bahwa ia mengenal Yesus. Artinya masa yang sukar sedang berada di ambang pintu. Perasaan resah memenuhi hati para muridnya. Karena bukan saja mereka akan menghadapi masa sukar yang tidak mampu mereka atasi, juga masa depan terasa serba tidak menentu. Bukankah suasana seperti itu yang sedang dialami oleh banyak orang pada hari-hari ini? Masa sukar oleh karena wabah yang berada di luar kemampuan kita untuk mengatasinya. Wabah yang diikuti dengan kesukaran ekonomi yang berat dan masalah kesehatan yang mengancam. Di samping itu masa depan serasa serba tidak pasti. Kapan wabah ini akan berakhir? Semakin banyak kita membaca berita, semakin simpang siur informasi yang kita peroleh. Ada yang berkata 1 bulan lagi wabah akan berakhir. Ada yang berkata 3 bulan lagi. Ada yang berkata sampai akhir tahun. Ada pula yang berkata sampai pertengahan tahun depan. Singkat kata, masa depan serba tidak menentu. Dan informasi yang beredar serba tidak jelas. Masih adakah pengharapan akan hari esok? Pertanyaan itu membayangi banyak orang. Rasa galau memenuhi banyak hati. Di dalam situasi seperti itu, 3 alasan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para muridnya tadi sangatlah penting dan relevan bagi kita semua. 3 alasan yang akan meneduhkan hati kita. 3 alasan yang memungkinkan kita untuk memandang masa depan dengan penuh pengharapan. Ketiga alasan tersebut adalah yang pertama, yaitu bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang dapat diandalkan. Tuhan Yesus adalah pribadi yang dapat
diandalkan. Yesus menyatakan hal tersebut di dalam ayat 1 yang sudah kita baca tadi. Dia berkata dalam Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Karena dia dapat diandalkan. Trust him. Because he is trustworthy. Kalau Anda menaruh uang Anda di bank yang trustworthy. Atau yang dapat diandalkan. Anda tidak akan merasa gelisah. Anda tidak akan terbangun di setiap tengah malam. Dan berpikir. Apakah uangku masih ada atau hilang? Tidak, Anda tidak akan merasa seperti itu. Tetapi Anda akan merasa tenang. Sebab Anda tahu bahwa bank tempat Anda mendepositokan uang Anda adalah dapat diandalkan. Tetapi tidak demikian halnya kalau Anda menaruh uang Anda di bank rebah bangun. Itulah bank gelap yang tidak jelas track recordnya. Dan yang tidak dijamin oleh pemerintah. Kalau Anda menyimpan uang Anda di sana, jantung Anda akan sulit untuk berdegup dengan normal. Sebab Anda akan selalu kepikiran. Jangan-jangan bank itu menguap tanpa bekas. Setiap kali Anda teringat akan uang Anda, jantung Anda langsung berdegup dengan kencang. Ya, karena bank itu tidak dapat diandalkan. Ingat, Allah yang menyapa kita dan yang kita sapa dalam nama Yesus Kristus adalah pribadi yang trustworthy atau patut untuk dipercaya. Oleh sebab itu Anda tidak perlu merasa gelisah. Saya ulang, Allah yang menyapa kita dan yang kita sapa di dalam nama Yesus Kristus adalah pribadi yang dapat diandalkan. Oleh sebab itu, kalau kita mempercayakan hidup kita di tangannya, kita tahu bahwa hidup kita berada dalam genggaman dari pribadi yang tidak usah diragukan. Apapun yang kita alami saat ini, satu hal yang kita tahu pasti, bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, bila hidup kita berada dalam tangannya, maka masa depan kita belum berakhir. The best is yet to come. Masa depan yang terbaik akan segera disajikan. Alasan yang kedua, mengapa kita tidak perlu merasa gelisah. Yaitu sebab Tuhan Yesus adalah pribadi yang bertanggung jawab. Dia adalah pribadi yang bertanggung jawab. Hal itu dicatat di ayat 2. Saya akan membacakannya bagi Anda. Yohanes 14 ayat 2. Kata Tuhan Yesus, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk, perhatikan, menyediakan tempat bagimu. Beberapa waktu yang lalu, saya melihat pada atap di luar ruang kerja saya di rumah, ada sepasang burung seriti yang sedang sibuk membangun rumah mereka. Mereka membangun rumah dari rumput dan lumpur. Tidak lama sesudah sarang itu selesai mereka bangun, si burung betina bertelur dan mengerami telurnya sampai menetas. Saya biarkan dan tidak mengganggunya. Walaupun memang akibatnya bagian depan dari jendela ruang kerja saya di rumah menjadi kotor. Namun saya biarkan pasangan burung seriti itu berada di sana. Saya amati bagaimana mereka memberi makan dan membesarkan anak-anak mereka yang kecil. Saya berpikir, kalau burung yang sederhana itu saja tahu tentang hidup bertanggung jawab, menyediakan rumah dan menyiapkan makanan untuk anak-anaknya, apalagi Tuhan kita.
Dia adalah pribadi yang bertanggung jawab. Kalau anak-anak burung seriti tidak usah merasa stres, tidak usah merasa cemas. Demikianlah kalau kita mengenal bahwa Tuhan adalah pribadi yang bertanggung jawab. Kita tidak akan merasa gelisah dengan hidup kita. Itulah yang Yesus utarakan kepada para muridnya. Jangan gelisah. Aku akan pergi ke rumah Allah Bapa. Peristiwa yang kita ingat di dalam ibadah hari ini. Yang pergi dan tidak meninggalkan kita dengan begitu saja. Namun seperti yang ia utarakan kepada para muridnya. Dan dicatat dalam ayat 2 tadi. Aku menyediakan tempat bagimu. Artinya, aku menjamin masa depanmu. Aku pribadi yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu masa depanmu belum berakhir. The best is yet to come. Masa depan yang terbaik akan segera disajikan. Alasan yang ketiga. Mengapa kita para pengikutnya tidak usah merasa gelisah. Yaitu karena Tuhan Yesus adalah pribadi yang setia. Dia setia. Memang seperti yang ia katakan, ia akan pergi ke rumah Allah Bapa. Peristiwa yang di dalam catatan kisah para rasul pasal 1 terjadi 40 hari sesudah kebangkitannya dari kematian. Peristiwa yang kita ingat dan rayakan di dalam ibadah hari ini. Namun bukan berarti dia pergi dan kemudian melupakan kita. Tidak. Dia adalah pribadi yang setia. Itu sebabnya dalam ayat 3 dicatat ia berkata sebagai berikut kepada para muridnya. Yohanes pasal 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Perhatikan kalimat berikutnya. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ia pergi dan akan datang kembali untuk membawa kita ke tempat yang telah ia sediakan. Artinya dia tidak akan melupakan kita. Dia adalah pribadi yang setia. Dan di dalam kesetiaannya, Yesus akan menyertai kita untuk selama-lamanya. Di masa kini, yaitu dalam kehidupan kita di dunia ini, ia menyertai kita melalui Roh Kudus-Nya. Di masa depan, yaitu di balik kehidupan di dunia ini, ia akan menyertai kita dengan hidup bersama-sama dengan kita untuk selama-lamanya. Singkat kata, ia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu, baik di dunia yang sekarang maupun yang akan datang. Oleh sebab itu, apapun yang sedang kita alami hari ini, kita tahu bahwa kita tidak pernah sebatang kara. Tuhan Yesus yang setia senantiasa menyertai kita. Dan kalau ia menyertai kita, maka kita tahu bahwa di setiap masa dan musim kehidupan ini, masa depan kita belum berakhir. The best is yet to come. Masa depan yang terbaik akan segera disajikan. Saudara-saudari, sebentar kita akan berdoa dan mengingat kasih setia Tuhan melalui perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur yang telah Anda terima atau yang Anda sediakan sendiri. Melewati masa yang tidak mudah seperti yang sedang kita hadapi sekarang ini, kita tidak perlu merasa khawatir. Kita tidak usah mengizinkan rasa gelisah menguasai hati kita. Sebab kita tahu bahwa yang pertama, Tuhan Yesus adalah pribadi yang dapat dipercaya. Yang kedua, Tuhan Yesus adalah pribadi yang bertanggung jawab. Yang ketiga, Tuhan Yesus adalah pribadi yang setia. Ya, kehidupan kita belum berakhir. Masih ada bentangan hari esok di hadapan kita. Sama seperti kata orang tadi. Ibuku berkata, makan malam belum selesai. Keep your fork. The best is yet to come.
pegang garpumu. Makanan yang terbaik akan segera disajikan. Saudara-saudari, kehidupan kita belum selesai. Walaupun saat ini kehidupan terasa sukar, ketahuilah bahwa di dalam Tuhan Yesus kehidupan kita belum selesai. Hari esok yang lebih baik sedang menanti kita. Dia, Tuhan Yesus, pribadi yang dapat dipercaya, pribadi yang bertanggung jawab dan pribadi yang setia, yang menjaminnya. Jangan gelisah, jangan menyerah, jangan putus asa. Sungguh kehidupan Anda belum berakhir. Masa depan yang lebih baik yang Tuhan Yesus sediakan sedang menanti. Keep your faith, the best is yet to come. Kita akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus yang mengingatkan kita akan korban Kristus di atas kayu salib bagi setiap kita. Kematiannya bukanlah kekalahan, tetapi kemenangan yang besar yang memberikan kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Sehingga oleh karenanya setiap hari kita bisa hidup di dalam pengharapan. Oleh karenanya kita diberikan kehidupan di dalam the best is yet to come. Kehidupan di mana di depan kita menantikan yang terbaik karena korban Kristus bagi setiap kita. Mari kita siapkan hati kita dan kita mengambil cawan dan roti perjamuan ini untuk mempersiapkan. Pertama kita membuka lebih dahulu untuk mengambil roti perjamuan yang sudah tersedia. Pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, ia berkumpul bersama-sama dengan murid-muridnya. Ia mengambil roti, mengucapkan syukur atasnya, kemudian memecah-mecahkan dan membagi-bagikan kepada murid-muridnya seraya berkata, "Inilah tubuhku yang dipecahkan untukmu. Ambillah dan makanlah, dan lakukanlah setiap kali untuk menjadi peringatan akan aku." Tuhan, kami bersyukur buat korban-Mu bagi setiap kami yang memberikan kehidupan di dalam pengharapan yang penuh, yang tidak pernah mengecewakan. Karena itu kami menyambut sekarang roti perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyiapkan cawan perjamuan kudus ini dengan membukanya. Demikian juga sesudah makan ia mengambil cawan dan mengatakan, "Inilah cawan perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah, dan lakukanlah setiap kali sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali engkau makan dan minum perjamuan ini, kata Tuhan Yesus, engkau memberitakan kematianku sampai kesudahan zaman." Kami bersyukur Tuhan buat korban darah-Mu bagi setiap kami. Kami menyambut sekarang cawan perjamuan yang kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi-Mu ya Tuhan, segala pujian. Bagi-Mu ya Tuhan, buat kasih sayang. Dengan darah-Mu aku ditebus, dengan kuasa-Mu ku ditinggikan. Bagi-Mu ya Tuhan, sebab kasih-Mu besar. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, buat kasih sayang-Mu. Dengan darah-Mu aku ditebus, dengan kuasa-Mu ditinggikan. Bagi-Mu ya Tuhan,
Puji Tuhan karena Anda telah mengikuti ibadah online ini hingga selesai. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar menguatkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita yang akan datang pada tanggal 24 dan 31 Mei 2020 tetap akan dilaksanakan secara online. Ibadah online tersebut dapat Anda ikuti setiap minggu mulai pukul 8 pagi. Karena itu, pastikan Anda mengikuti ibadah online melalui YouTube channel GKPB Fajar Keagungan MDC Cirebon. Mari kita wujudkan iman dan kasih kita pada Tuhan melalui persembahan kita. Anda dapat memberikan persembahan dan persepuluhan dengan mengirimkannya ke nomor rekening yang tertera di layar. Selain itu, Anda dapat memberikannya langsung dengan cara memasukkannya ke kotak perpuluhan dan persembahan yang diletakkan di depan ruang ibadah umum. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kontak person yang tertera di layar. Terima kasih telah beribadah bersama kami. Kami sangat menantikan kunjungan Anda selanjutnya. Sampai bertemu kembali minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.